Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikrom akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Implementasi COVID 2019 menggunakan domain API 05, yaitu Manage Portfolio pada tatanan kafe. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang tatanan kafe memiliki latar belakang yang kaya akan perkembangan gaya hidup, urban, dan tren konsumen. Pada dasarnya, konsep kafe telah menjadi ikon budaya perkotaan di seluruh dunia sejak abad ke-17 di Eropa. Tatanan kafe adalah sebuah perusahaan di industri kopi telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Namun dengan pertumbuhan itu datanglah kompleksitas tambahan dalam menghadapi berbagai persyaratan eksternal, termasuk peraturan pemerintah, standar industri, dan persyaratan kontrak dengan mitra bisnis. Kita masuk ke rumusan masalah, yaitu bagaimana tatanan kafe dapat mengoptimalkan pengelolaan portofolio investasi TI mereka menggunakan domain APO 05 dalam kerangka kerja COVID 2019 untuk memastikan pencapaian tujuan strategis perusahaan dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan mereka. Kita masuk ke tujuan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan portofolio investasi TI, memastikan pencapaian tujuan strategis perusahaan, dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan. Kita masuk ke pembahasan. COVID-19 adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technologies. Ini adalah kerangka kerja tata kelola IT yang diakui secara global yang membantu organisasi mengelola dan mengoptimalkan proses TI mereka. Selanjutnya ada subdomain APO 05 yaitu Manage Portfolio. Subdomain APO 05 dalam COVID-19 adalah Manage Portfolio atau pengelolaan portofolio. Subdomain ini berkaitan dengan pengelolaan portofolio proyek dan inisiatif perusahaan untuk mencapai tujuan strategis, kebutuhan bisnis. Masuk ke implementasi domain APO 05 dengan studi kasus tatanan kafe. APO 05 yang pertama yaitu menentukan ketersediaan dan sumber dana. Di sini ada memahami ketersediaan dan komitmen dana saat ini. Tatanan kafe mulai dengan menganalisis anggaran saat ini dan komitmen dana untuk proyek yang sedang berjalan. Ada identifikasi opsi pendanaan tambahan, menentukan implikasi sumber pendanaan. Tatanan kafe mempertimbangkan implikasi dari sumber pendanaan yang berbeda terhadap ekspektasi hasil investasi. Masuk ke APO 05 yang kedua, yaitu mengevaluasi dan memilih program yang akan didanai. Mengidentifikasi dan klasifikasikan peluang investasi. Tatanan kafe mulai dengan mengidentifikasi berbagai peluang investasi yang tersedia, seperti pengembangan produk baru, peningkatan infrastruktur TI, atau ekspansi ke pasar baru. Yang kedua ada melakukan penilaian rinci terhadap kasus bisnis. Yang ketiga menilai dampak penambahan program potensial. Tatanan kafe menilai dampak dari penambahan program potensial terhadap keseluruhan portofolio investasi mereka. Yang keempat ada putuskan kandidat program yang mana yang harus dipindahkan, tentukan tonggak pencapaian dan alokasikan dana, menetapkan prosedur komunikasi. Yang ketiga ada memantau, mengoptimalkan, dan melaporkan kinerja portofolio investasi. Tinjau portofolio secara berkala. Tatanan kafe secara berkala meninjau portofolio investasi mereka untuk mengidentifikasi peluang sinergi antar program, menghilangkan duplikasi, dan memitigasi risiko. Evaluasi ulang dan prioritaskan kembali, sesuaikan target perusahaan dan anggaran. Tatanan kafe menyelaraskan target perusahaan, perkiraan, dan anggaran dengan pengeluaran dan manfaat yang dapat didistribusikan pada program dalam portofolio investasi. Yang keempat ada memelihara portofolio. Membuat dan memelihara portofolio program investasi. Tatanan kafe membuat dan memelihara portofolio program investasi yang mendukung inisiatif dan IT dan aset IT mereka. Bekerja dengan manajer pemberian layanan dan manajer produk. Menghapus program dari portofolio investasi. Tatanan kafe menghapus suatu program dari portofolio investasi aktif ketika manfaat perusahaan yang diinginkan telah tercapai atau telah jelas bahwa manfaat tidak akan tercapai sesuai dengan kriteria nilai yang ditetapkan untuk program tersebut. Yang kelima ada mengelola pencapaian manfaat
Gunakan metrik dan lacak pencapaian manfaat. Tatanan KV menggunakan metrik yang disepakati untuk melacak bagaimana manfaat dari setiap proyek dalam portofolio mereka dicapai. Menerapkan tindakan korektif. Perusahaan menerapkan tindakan korektif ketika manfaat yang dicapai jauh berbeda dari yang diharapkan. Mendapatkan panduan dari pakar eksternal. Tatanan KV mempertimbangkan untuk mendapatkan panduan dari pakar eksternal, pemimpin industri, dan data tolak ukur komparatif untuk menguji dan meningkatkan metrik dan target yang digunakan untuk mengukur pencapaian manfaat. Berikut ada dokumentasi foto ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.